Baik, saat ini saya akan membahas soal masih terkait dengan relativitas khusus, yaitu terkait dengan dilatasi waktu. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah partikel pion meluru dalam waktu 4 kali 10 pangkat minus 7 detik ketika dalam keadaan diam. Bila pion tersebut bergerak menempuh jarak 90 meter sebelum habis, maka kecepatan partikel tersebut adalah titik-titik. Nah, penyelesaian diketahui T0. T0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap pion, ya, yaitu 4 kali 10 pangkat minus 7 detik, dan S ini adalah jarak yang ditempuh oleh pion sebelum meluruh, yaitu 90 meter. Nah, jarak yang ditempuh 90 meter ini sebenarnya adalah dalam kasus relativistik, yaitu kasus relativistik adalah kasus di mana sebuah benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya C ini. Ya, dalam C ini adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa udara. Nah, seandainya kalau pion ini meluruh atau maksudnya bukan atau bergerak bukan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka seharusnya dia tidak menempuh 90 meter sebelum meluruh habis, ya. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah kasus konvensional atau kasus fisika klasik, maka seharusnya sebelum mencapai 90 meter pion ini sudah habis meluruh. Tetapi karena dia bergerak dalam kecepatan relativistik, maka dia dapat menempuh, atau pion ini dapat menempuh 90 meter. Lalu C, ya, sekali lagi saya tekankan bahwa C ini adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa udara, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pertanyaan adalah berapa kecepatan atau V dari pion sebelum meluruh tadi. Nah, penyelesaiannya, nah sekali lagi partikel menempuh 90 meter dengan kecepatan relativistik atau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya di ruang hampa udara, dan waktu relativistik T. Nah, T ini waktu yang diukur oleh pengamat yang saling bergerak relatif terhadap pion yang diamati. Nah, ini T sama dengan S per V, ini sama dengan dilatasi waktu atau pemuaian waktu, persamaan pemuaian waktu, yaitu T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, dari S per V sama dengan T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, kita dapat memperoleh nilai kecepatan atau V-nya. Nah, untuk memperolehnya secara matematik, kita kebetulan ini ada bentuk akar, maka supaya lebih mudah, maka kita kuadratkan sehingga akarnya hilang. Nah, kalau dikuadratkan, maka kedua ruas perlu dikuadratkan sama-sama. Karena itu hasil kuadratannya itu seperti ini, ya. Di ruas kirinya menjadi S kuadrat per V kuadrat, sementara ruas kanannya adalah T0 kuadrat per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Di sini akarnya sudah hilang karena merupakan hasil kuadratnya. Lalu kemudian kita kalikan secara silang, ya, S kuadrat dikali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, hasilnya adalah ini. Lalu V kuadrat dikali T0 kuadrat adalah V kuadrat T0 kuadrat. Lalu kemudian kita pisahkan karena ini mengandung V kuadrat semuanya, ruas kiri dan kanan, maka kita gabungkan yang mengandung V kuadrat. Seperti ini. Jadi S kuadrat sama dengan V kuadrat dikali S kuadrat kali C kuadrat ditambah T0 kuadrat, ya, dikurung, ya, supaya lebih mudah. Nah, tujuan akhir kita adalah mencari nilai V, sehingga sekarang kita memisahkan V pada ruasnya sendiri. Karena itu V kuadrat sama dengan S kuadrat dibagi dengan yang kurung ini, S kuadrat per C kuadrat ditambah T0 kuadrat. Nah, lalu kita untuk mendapatkan V, maka kita akarkan ruas kanannya. Sehingga di sini V-nya kuadratnya hilang, sebelah kanannya muncul tanda akar kuadrat. Nah, lalu kita substitusikan nilai dari S, lalu C dan T0 seperti ini, ya. Ini hasil kuadrat
masing-masing 8100 adalah hasil kuadrat 90, lalu 3 kali 10 pangkat 8 dikuadrat adalah 9 kali 10 pangkat 16, lalu 4 kali 10 pangkat minus 7 kalau dipangkat 2 adalah 16 kali 10 pangkat minus 14. Lalu kemudian 8100 dibagi dengan ini ya, ini pangkatnya sudah sama. Hasil pembagian 8100 per 9 kali 10 pangkat minus 16 adalah 9 kali 10 pangkat minus 14. Nah, karena ini sudah mengandung pangkat yang sama, maka bisa dijumlahkan sehingga di sini dapatnya 25 kali 10 pangkat minus 14. Nah, lalu kemudian akar 8100 adalah 90 dan akar 25 adalah 5 kali 10 pangkat, karena ini 10 pangkat minus 14, akarnya adalah 10 pangkat minus 7. Lalu kemudian 10 pangkat minus 7 ini kalau kita naikkan menjadi pembilang, maka pangkatnya akan berubah menjadi positif. Nah, sehingga seharusnya 9 kali 10 pangkat 7 per 5. Tetapi 90 kali 10 pangkat minus 7 per 5 ini bisa kita ubah menjadi 9 kali 10 pangkat 8 ya. Itu sama saja dengan 90 kali 10 pangkat 7 ya. Sehingga hasil terakhirnya adalah 9 per 5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita ubah pakai pangkat 8 karena kita mau membandingkannya dengan cepat rambat cahaya yang memiliki orde 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan parsikel tersebut ya atau pion tadi adalah 9 per 5 kali 10 pangkat 8. Nah, demikian pembahasan soal ini, semoga bermanfaat.